Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaqa wa huwal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan salat tarawih di Masjid Az-Zikri yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang tercantum di papan pengumuman bahwa tema yang akan kita bahas pada kultum kali ini adalah puasa dan kesalehan sosial. Tidak diragukan lagi bahwa Islam memberikan concern yang begitu besar terhadap urusan sosial. Sampai-sampai Al-Quran ketika mendefinisikan takwa itu terkait dengan urusan sosial kemanusiaan itu. Sebut saja misalnya Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 133 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berbagi, gemar bersedekah, gemar berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Inilah orang yang dikatakan bertakwa, yang gemar berbagi. Urusan berbagi ya sudah pasti urusan kemanusiaan, urusan sosial. Dan orang yang bertakwa yang kedua, kata Al-Quran, itu adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa adalah orang yang menahan atau mampu mengontrol amarahnya. Urusan mengontrol amarah lagi-lagi urusan kemanusiaan, urusan membangun komunikasi, bagaimana kita harus berbahasa dengan lembut yang enak, tidak membuat orang tersinggung atau jangan mengumbar amarah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang mampu mengontrol amarahnya. Mengontrol amarah lagi-lagi urusan kemanusiaan. Jadi dua tanda orang yang bertakwa berdasarkan Quran itu dua-duanya berhubungan dengan kemanusiaan. Belum ada di situ disebutkan dengan hablum minallahnya. Dan tanda orang yang bertakwa yang Quran kan menyebutkan uiddat lil muttaqin itu. Kepada siapa surga yang diberikan untuk orang-orang yang bertakwa? Orang bertakwa yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Urusan memaafkan lagi-lagi urusan kemanusiaan. Jadi tiga-tiganya tanda orang yang bertakwa berhubungan dengan urusan kemanusiaan. Jadi bukan urusan yang kecil ini, urusan kemanusiaan. Bukti berikutnya ketika Islam memberikan concern yang begitu besar terhadap urusan sosial, rupanya Bapak Ibu ketika kita beribadah kepada Allah dalam urusan ibadah mahdoh, ternyata di dalam sholat kita itu misalnya, di dalam ibadah kita ada urusan kemanusiaan. Ternyata ibadahnya itu bisa diringkas, Pak. Ketika urusan ibadah kepada Allah ada urusan kemanusiaannya, itu urusan ibadahnya justru diringkas. Bukan urusan kemanusiaannya yang dihilangkan, tapi ibadahnya justru yang diringkas. Ini menunjukkan Islam memberikan perhatian yang besar terhadap urusan kemanusiaan. Sebut saja misalnya ketika kita Bapak Ibu dalam musafir perjalanan, itu sholat yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat apa tidak, Pak? Bisa jadi 2 rakaat. Tidak ada Al-Quran mengatakan jangan pergi jauh-jauh. Nanti kalau pergi jauh-jauh sholatnya terganggu, tidak ada. Justru ketika urusan kemanusiaan bersamaan waktunya dengan urusan ibadah bisa diringkas. Ini menunjukkan urusan kemanusiaan diberikan perhatian yang besar di dalam agama kita. Ketika Rasulullah menjadi imam sholat, Rasulullah tidak pernah egois. Dia lihat dulu ke belakang, bagaimana kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya banyak yang sudah uzur, yang sudah tua-tua, Rasulullah meringkas sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah egois. Mentang-mentang menjadi imam dia katakan urusan apa dengan yang belakang? Saya kan lagi menghadap Allah. Gak pernah Rasul bilang begitu.
Atau nggak pernah Rasul mengatakan yang sudah tua-tua sholat di rumah aja, saya mau baca ayat yang panjang-panjang. Tidak. Justru urusan ibadah ini diringkas karena mempertimbangkan urusan kemanusiaan. Tapi banyak saudara-saudara kita egois. Baru baca Quran 2 baris di rumah, ada tamu ketuk-ketuk pintu, ya. Tok tok tok, ya, assalamualaikum, biar dia nunggu. Ini saya lagi mengaji. Urusan sholat saja bisa diringkas, kok mengaji nggak bisa ditutup dulu. Jadi nggak boleh ibadah itu memunculkan egois, justru harus menumbuhkan rasa kemanusiaan seperti Rasulullah. Bukti berikutnya, Islam mengajarkan urusan sosial yang begitu besar. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita sholat atau ibadah-ibadah yang lain dilakukan secara berjamaah, itu rewardnya jauh lebih besar yang diberikan Allah daripada ibadah sendiri-sendiri. Urusan berjamaah adalah urusan membangun network. Urusan berjamaah adalah urusan membangun persaudaraan, sharing. Supaya kita ini banyak diskusi, banyak berbagi pengalaman. Karena itulah diberi reward yang lebih besar dibanding ibadah yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Ini bertambah lagi bukti bahwa Islam itu agama yang memberikan perhatian yang besar terhadap urusan kemanusiaan. Bukti yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata jika ada ibadah-ibadah kita kepada Allah yang tidak sah, jika ada ibadah-ibadah kita yang batal, itu ternyata ibadah-ibadah yang tidak sah itu bisa ditebus, bisa diganti dengan banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Urusan berbuat baik kepada sesama manusia lagi-lagi urusan kemanusiaan, Pak. Jadi ibadah kita yang mungkin dulu waktu muda puasanya banyak yang bolong-bolong, sholatnya banyak yang bolong-bolong, itu bisa diganti dengan banyak bersedekah, banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ini menjadi bukti bahwa urusan kemanusiaan adalah urusan yang penting. Jangan sampai kita, kata Rasulullah, menjadi orang yang bangkrut. Gimana tuh orang bangkrut? Orang yang banyak pahala sholatnya, pahala hajinya, tetapi begitu di hari perhitungan hapus, hilang semuanya. Kenapa? Hubungan sama manusia nggak bagus. Bakhil dengan hartanya, suka memfitnah. Jadi nilai-nilai ibadah itu justru hilang gara-gara urusan kemanusiaannya nggak bagus. Ini yang disebutkan Rasulullah, bahwa kalau ada ibadah-ibadah kita yang tidak sah, itu bisa ditebus dengan banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah urusan sosial itu yang bisa menebus ibadah yang tidak sah. Ini yang disebutkan Rasulullah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Tebuslah, tutupilah, ikutilah perbuatan-perbuatan yang tidak sah, yang batal dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia. Itu akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Jadi bisa menghapus. Jadi kalau kita yang selama ini ibadah ritualnya bolong-bolong atau tidak bagus, banyak-banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Ini terjadi kepada sahabat. Saat itu dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku baru saja melakukan dosa." "Dosa apa yang kamu lakukan?" kata Rasulullah. "Aku malu mengatakannya ya Rasulullah." "Katakan saja." "Aku baru saja melakukan hubungan suami istri." "Saya berhubungan dengan istri saya." "Kapan kamu lakukan?" "Di bulan Ramadan, di siang hari." Ini ada orang melakukan hubungan suami istri di siang hari lagi. Kata Rasulullah, "Ya sudah, kamu harus lakukan. Ada 2 opsi, silahkan pilih. Opsi yang pertama, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut." Tetapi sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, 1 bulan saja di bulan Ramadan aku tidak tahan, aku datangi juga istriku." Ini orang sudah berbuat dosa masih pakai tawar-tawar lagi, ya. Tapi apa kata Rasulullah? "Ya sudahlah, kalau kamu nggak sanggup yang itu, kamu harus memberi makan sedikitnya 60 orang fakir miskin." Ini bukti bahwa memberi makan orang-orang miskin bisa menebus ibadah puasanya yang tidak sah. Jadi urusan kemanusiaan bisa menebus ibadah-ibadah kita yang ditolak Allah. Meskipun pada akhirnya sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasul, gimana saya mau memberi makan 60 orang fakir miskin?
Di kampung sayalah yang paling miskin. Waduh, ini orang udah paling miskin, udah berbuat dosa, menekat pula itu lagi. Jadi akhirnya kata Rasulullah, dia panggil para sahabat, coba ada yang punya makanan, kumpulkan makanan, kasih ini sama orang ini, supaya dia bisa memberi makan keluarganya. Malah dikasih makanan lagi. Tetapi paling tidak ini menjadi sebuah bukti bahwa ternyata ibadah-ibadah kita yang ditolak, ibadah mahdoh yang tidak sah, bisa ditebus dengan banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah Islam yang kafah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak bukti-bukti yang lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tetapi agama Islam ini agama yang besar. Allah punya cita-cita besar. Ketika Rasulullah wafat, itu tertunda pemakamannya sampai 36 jam. Kenapa? Karena saat itu sahabat memikirkan betul tentang umat dan siapa yang akan menggantikan orang yang paling layak yang menggantikan Rasulullah. Saking pentingnya lah urusan umat, urusan kepemimpinan, sampai pemakaman Rasulullah tertunda. Artinya saya banyak melihat program-program yang ada di masjid kita ini, Az-Zikri, subhanallah. Masjid ini betul-betul terasa hadirnya di tengah masyarakat yang tidak mampu. Bagaimana pos sehat, bagaimana ada dokter yang dihadirkan di sini, ada ambulan, subhanallah, ada baslasnya berdiri, subhanallah. Ini bukti bahwa kita ini sudah memulai peradaban. Islam is more than just a matter of ritual or theology. Islam lebih dari sekedar ritual atau teologi. Islam is a complete civilization. Islam merupakan peradaban yang lengkap. Kita harus memiliki kekuatan. Mungkin karena kekuatan Islam ini sementara ini masih bisa diukur dengan umat lain. Akhirnya saudara-saudara kita yang di Palestina, di jalur Gaza, jadi bulan-bulanan betul-betul dihabisi. Karena kita lemah. Inilah tantangan kita. Kita punya prioritas. What is our priority? Prioritas kita adalah menghidupkan umat ini kembali menjadi lokomotif perubahan, lokomotif peradaban. Kebetulan Bapak Ibu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, saya baru saja kembali dari dakwah kurang lebih 2 bulan di 11 state di Amerika. Saya melihat semangat Muslim Indonesia yang di sana untuk membangun kebersamaan, membangun peradaban itu luar biasa. Begitu tiba di LA, di California, belum ada masjid. Saudara kita hanya sholat di KJRI. Tetapi kata panitianya, Ustadz tolong ini dikasih motivasi untuk fundraising supaya masyarakat punya semangat yang besar membangun masjid. Insya Allah dalam waktu 1-2 tahun masjid akan berdiri di situ. Begitu saya tiba di Washington DC, saya melihat ada gereja yang dijual. Ini baru saja ada gereja yang dijual dan dibeli oleh komunitas Muslim. Subhanallah. Awal puasa kemarin sudah jadi masjid. Itu gereja yang tidak lagi ada pengunjungnya, dijual, dibeli oleh komunitas Muslim. Bagaimana di Houston? Di Houston sudah dibeli kawasan seluas 1 hektar dan akan didirikan masjid tahun depan yang bernama Istiqlal. Saya berharap ya saudara-saudara kita dimanapun berada memiliki cara pandang yang hebat, paradigma yang luas tentang agama ini, bahwa agama ini harus di situ di dalamnya ada kekuatan ekonomi, ada mengkaji entrepreneurship, ekonomi syariah, bagaimana sebuah masjid ada ruang-ruang untuk bedah buku. Saya berharap setiap masjid yang ada harus menjadi universitas terbuka. Siapapun yang taklim, yang ceramah harus pakai sistem SKS, jelas silabusnya, bukan pengulangan-pengulangan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah ya kita akan menjadi pelan-pelan menjadi berubah persis seperti yang dilakukan sahabat dulu ketika di Madinah mampu menampilkan Islam di Cordoba di Spanyol. Jadi sekarang ini persis kata Allah, ala inna nasrallah qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dekat kalau kita mengerti strateginya. Dekat kalau kita mampu memikirkan apa yang paling mendesak. Yang mendesak bukan urusan furu'iyah. Urusan furu'iyah ini nggak akan pernah selesai-selesai. Karena kita beda guru pasti ada saja beda pendapat. Nggak usah semuanya diselesaikan di dunia ini. Yang kita selesaikan yang betul-betul mendesak. Apa yang paling mendesak? Pendidikan.
Pak Menteri Pendidikan baru saja bicara, kita ini doktornya masih kalah jauh dengan negara tetangga. Kata Pak Menteri Pendidikan, dari setiap 1 juta orang Indonesia, itu yang doktor cuma 100 orang. Negara tetangga saja, setiap 1 juta ada 300, kita kalah. Yang lebih mengerikan, berdasarkan survei yang saya baca, orang Yahudi yang menghancurkan, yang membunuhi saudara-saudara kita, itu dalam setiap 1 juta penduduk Yahudi itu yang mendapatkan gelar doktor ada 70.000. Bayangkan jumlah mereka sekarang itu 17 juta. Kalikan saja 17 dikali 70.000, segitulah jumlah dokternya. Kalau di Indonesia yang jumlah muslimnya katakanlah 200 juta, kalau saja 70.000 setiap 1 juta, 200 kali 70.000. Jadi saya pikir memang setiap masjid itu harus merasa hadir untuk memberikan beasiswa untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Ini tantangan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah kesalehan sosial yang saya kira Bapak Ibu sudah melakukannya. Mudah-mudahan ini tetap ditingkatkan. Karena selama ini kita belum menjadi umat yang memikirkan prioritas. Padahal kalau kita melihat kekuatan Islam, misalnya kekuatan ekonomi 65% sumber daya minyak dikuasai oleh negara-negara muslim. Artinya kekuatan ekonomi ini sudah ada. Kata Rasulullah, "Shallahu ummati bil ilmi wal mal." Umatku itu hanya bisa bangkit dengan ilmu dan harta, ilmu dan harta. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada harta, tidak mungkin bisa bangkit seperti zaman keemasan dulu. Banyak ilmuwan-ilmuwan ya. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Sina? Menulis kitab Al-Qanun fit Tibb, undang-undang pengobatan. Kitabnya ini pun sampai sekarang menjadi rujukan utama di fakultas-fakultas kedokteran di Universitas Eropa. Sekarang ini kita sepi dari kajian bedah buku, seminar ya. Dulu itu pada masa keemasan Islam ada namanya adabul bahthi wal munazarah, diajari bagaimana berdebat, bagaimana berlogika, ada ilmu mantik supaya umat ini cerdas. Itu yang hilang. Saya kira Bapak Ibu, janji Allah pasti benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah akan memenangkan walaupun umat lain. Walaupun umat lain itu membenci, kalau kita memantaskan diri ini untuk menjadi agama yang rahmatan lil alamin, saya kira hanya masalah waktu saja. Silakan umat lain mengkritik, tetapi kita memiliki strategi untuk keluar. Ada yang mengkritik, apa itu umat Islam ketika pertama kali menemukan teknologi astronomi, ilmu astronomi digunakan untuk menentukan kapan jatuhnya 1 Ramadan 1 Syawal. Silakan mereka mengejek. Kami ilmu astronomi itu kami gunakan sampai kami ke bulan. Biarkan mereka mengkritik, toh dulu sudah banyak ilmuwan-ilmuwan Islam. Kata mereka umat Islam apa? Ketika pertama kali menemukan teknologi kompas itu hanya digunakan untuk menentukan arah kiblat ketika sholat. Kami itu kompas kami gunakan untuk mengelilingi dunia. Kami gunakan dinamit untuk menggerakkan kapal-kapal besar, membangun industri besar, bukan untuk bom sana bom sini. Padahal mereka yang mengebom sebenarnya. Tapi kritik itu bukan membuat kita marah. Kritik itu membuat kita justru semakin bersatu bersama, menentukan prioritas kita, melakukan first thing first, melakukan hal yang paling penting dari yang penting. Inilah yang disebut dengan hibzuddin, menjaga agama, hibzul mal, menjaga harta kita, hibzun nasal, menjaga keturunan kita. Insya Allah Bapak Ibu, kebersamaan kita ini adalah buah dari program-program yang dilakukan pengurus-pengurus masjid kerjasama dengan seluruh jamaah, memiliki satu hati dengan kita. Insya Allah apa yang tidak bisa kalau kita sudah memantaskan diri untuk sukses. Benar yang difirmankan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu umat ketika umat itu tidak kreatif, tidak mau menjemput bola. Tapi kalau kita mampu melakukan itu, janji Allah pasti menang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.